Kalau teman-teman mau menjadi YouTuber di tahun ini, dan tentunya persiapan pertama adalah niat. Usahakan teman-teman itu memiliki niat untuk menjadi seorang YouTuber, karena dengan niat kita yang besar mudah-mudahan, kita itu selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam membuat konten-konten yang ada di channel kita. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar info ataupun melihat video ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng. Halo guys, hai, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita bersama animasi petir jagaf haha. Di video kali ini cuma mau cerita santai sekalian mau saring, nih apa aja persiapan menjadi seorang YouTuber di tahun ini, karena seperti yang kita tahu peminat untuk menjadi seorang YouTuber itu dari tahun ke tahun itu biasanya selalu meningkat dan bisa jadi tahun ini lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya, oleh sebab itu kita butuh persiapan ataupun ada beberapa hal yang harus untuk mempersiapkan. Kalau teman-teman mau menjadi YouTuber di tahun ini, dan tentunya persiapan pertama adalah niat. Usahakan teman-teman itu memiliki niat untuk menjadi seorang YouTuber, karena dengan niat kita yang besar mudah-mudahan, kita itu selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam membuat konten-konten yang ada di channel kita. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar info ataupun melihat video ya, bahwa gaji YouTuber itu bisa belasan juta bahkan puluhan juta. Memang di YouTube ini kita bisa menghasilkan uang, namun menurut pengalaman saya pribadi untuk menghasilkan uang di YouTube benar-benar membutuhkan proses yang panjang dan juga kesabaran yang super ekstra. Jadi kesimpulannya YouTube ini bukanlah hal yang instan itu menurut pengalaman saya pribadi. Dan persiapan kedua itu adalah persiapan channel. Oke ya, jadi sama seperti kita membuat acara di rumah kita misalkan seperti itu. Kita juga kan butuh mempersiapkan rumah kita, karena kita akan menyambut tamu begitu ya. Nah sama seperti channel YouTube ini ketika teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber, tentunya juga teman-teman harus membuat channel terlebih dahulu. Setelah teman-teman membuat channel YouTube, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan channel teman-teman itu agar nanti pengunjung atau penonton yang datang ke channel kita dia bisa tertarik dan bisa saja dia subscribe, karena di YouTube kita kan butuh subscribe dan juga penonton. Nah oke ya, persiapan channel yang saya maksud di sini ada dua. Yang pertama adalah persiapan secara tampilan. Persiapan tampilan yang dimaksud adalah persiapan kita untuk menyambut penonton atau pengunjung di channel kita, seperti membuat banner, membuat foto profil, membuat nama channel, yang unik dan mudah diingat, mengatur tata letak beranda channel kita, membuat playlist, membuat channel unggulan, membuat deskripsi channel. Itu semua dilihat sama penonton kita. Jadi itu semua harus kita atur. Teman-teman tak usah khawatir bagaimana cara buat banner, gimana cara ganti banner, bagaimana cara membuat playlist, itu semua sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah itu yang dilihat oleh manusia atau sama pengunjung kita. Dan yang kedua adalah persiapan channel kita secara sistem, oke ya, secara sistem berarti mesinnya YouTube yang membaca channel kita, makanya di sini juga butuh kita persiapan seperti kata kunci channel itu juga harus kita persiapkan. Nah, kategori channel kita itu apa, juga harus kita setting. Oke teman-teman tak perlu bingung ya, saya juga pernah membahas dalam hal itu. Bagaimana cara setting channel YouTube untuk pemula, nanti teman-teman bisa tonton videonya lagi. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan konten. Jadi, tentunya kita harus persiapkan konten apa yang akan kita upload di channel kita. Usahakan teman-teman jangan sembarang upload konten. Di sini saya sarankan teman-teman itu membuat konten YouTube itu dari hal-hal yang teman-teman suka atau hal yang teman kuasai atau dari hal yang teman-teman sering kerjakan. Kenapa harus seperti itu? Karena ada hal-hal yang kita suka, kita nanti bisa membuat konten itu lebih maksimal ataupun dengan konten yang kita kuasai kita itu akan membuat konten itu akan bisa lebih maksimal. Nanti jangan sampai teman-teman itu sudah di tengah jalan malah bingung mau buat konten apa. Nah ini biasanya disebabkan karena teman-teman tiap membuat konten dengan yang teman-teman sukai ya. Jadi saran saya membuat konten yang teman-teman tiap kuasai. Jadi teman-teman menguasai misalnya konten musik teman-teman hobi bermusik. Teman-teman bisa buat konten musik, kalau hobinya olahraga ya, teman-teman bisa membuat video informasi ataupun tips dan trik dalam berolahraga. Jadi dengan kita membuat konten yang kita sukai, karena yang kita kuasai itu akan mempermudah kita untuk kedepannya, kita tak akan kehabisan ide oke ya, hahaha. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di UB ini adalah kita mengupload konten. Jadi konten ini sangat penting juga kita harus mempersiapkan, kira-kira kedepannya kita mengupload konten apa ya?
Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, coba dicoret-coret dulu di buku, kira-kira ada 40 atau 50 video ke depannya mau buat konten apa ya, oke hehehe. Jadi kalau teman-teman langsung upload begitu aja tanpa ada persiapan kontennya, konten apa saja sudah diupload gitu aja, ini biasanya itu nanti terkendala di tengah jalan, teman-teman bakal bingung atau bahkan nanti minat subscribe itu akan campur-campur. Ya otomatis konten teman-teman ya bakal campur-campur dan hasilnya itu biasanya kurang maksimal. Jadi sekali lagi saya sarankan teman-teman jangan membuat konten yang tidak teman-teman kuasai. Tapi buatlah konten yang teman-teman sukai, konten yang sering teman-teman kerjakan atau konten yang benar-benar teman-teman kuasai. Tidak hanya konten yang teman kuasai, tapi teman-teman juga harus berpikir harus menambahkan ciri khas atau tampil beda dari orang lain. Di YouTube ini kan konten banyak sekali yang sama, nah itu kita harus menciptakan ciri khas kita sendiri ataupun menciptakan sesuatu yang beda dari orang lain. Jadi meskipun si A ini kontennya ini, si B juga kontennya sama, si C juga kontennya sama, tetapi jika kita punya ciri khas sesuatu yang beda itu bisa menolong kita atau bisa membantu kita dalam mengembangkan channel. Oke ya, jadi coba pikirkan apa kira-kira sesuatu apa yang bisa teman-teman berikan kepada penonton. Oke ya, hal lebih apa yang teman-teman bisa. Nah di YouTube ini kan banyak ada konten tutorial YouTube pemula, tetapi di sini, saya bisa memberikan konten yang lebih detail atau konten yang lebih mudah dipahami, itu adalah nilai plus yang saya dapatkan ataupun, memang strategi saya dalam membuatkan konten saya ini dengan konten yang lainnya. Jadi meskipun konten kita sama dengan orang lain itu tidak masalah, yang penting kita harus menciptakan sesuatu yang beda di konten kita, karena ini akan berpengaruh terhadap perkembangan channel kita itu yang akan diingat sama penonton. Kemudian yang selanjutnya teman-teman harus tahu siapa target subscribe ataupun target dan penonton konten yang teman-teman buat. Nah di sini di YouTube ini kan kita membuat konten nih, nah kemudian konten kita akan ditonton sama penonton ataupun calon subscribe kita, maka dari itu kita harus bisa menentukan siapa orang yang akan menonton video kita, kelompok orang mana yang akan menonton video kita, itulah yang disebut dengan target penonton dari video kita. Kalau teman-teman tidak tahu apa target penontonnya, itu akan menjadi kendala teman-teman untuk kedepannya. Karena target penonton saja dia tidak tahu ya, oke saya berikan contoh, misalkan teman-teman membuat konten ataupun membuat channel tentang olahraga, tentang bola basket ataupun bola voli. Nah dari sini teman-teman itu sudah tahu nih, siapa target penontonnya. Target penontonnya adalah orang-orang yang hobi olahraga, orang-orang yang mencari informasi sekitar olahraga, orang-orang yang butuh tips dan strategi seputar olahraga. Dengan begitu kita tahu nih penonton kita siapa, maka dari situ bisa jadi nanti orang-orang yang akan menonton channel kita itu, orang-orang yang butuh informasi olahraga tadi, ia bisa jadi akan subscribe ke channel kita, sehingga subscribe di channel kita itu punya minat yang sama. Jadi minatnya itu sama, jadi begitu kita upload video baru kemungkinan besar mereka akan menonton. Karena apa? Karena mereka subscribe ke channel itu karena informasi olahraga dari kita, dan secara tidak langsung subscribe kita juga punya minat yang sama. Atau tidak usah jauh-jauh, contoh aja animasi ini ya. Jadi saya membuat konten ini tentunya kan sudah jelas target penontonnya adalah orang-orang yang mau belajar YouTube, terutama YouTuber pemula. Oke ya, jadi begitu saya upload video seputar YouTube kemungkinan video saya bisa langsung ditonton karena subscribe saya ini punya minat yang sama. Subscribe saya ini adalah teman-teman para YouTuber pemula dan juga teman-teman yang butuh informasi seputar YouTube. Jadi begitu saya upload seputar YouTube itu kemungkinan bakal ditonton. Nah itulah butuhnya konsisten di satu topik biar nanti subscribe itu punya minat yang sama. Begitu kita upload konten kita itu tidak diabaikan. Kemudian persiapan selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan adalah alat-alat yang untuk nge-YouTube. Jadi alat untuk nge-YouTube itu, ini kan sebenarnya banyak macamnya, ada yang murah ada yang sampai yang mahal. Namun di sini saya sarankan buat teman-teman para YouTuber pemula, teman-teman mulai aja dulu channelnya, mulai aja dulu buat video dengan alat yang ada. Misalkan teman-teman hanya punya HP gitu ya, nggak apa-apa, teman-teman tetap semangat dan gunakan saja HP yang ada dulu, kan HP itu sudah lumayan ya kameranya. Jadi teman-teman bisa nge-YouTube dengan menggunakan HP terlebih dahulu. Nanti seiringnya waktu kalau teman-teman punya sedikit modal ataupun uang lebih, teman-teman bisa membeli mic Clipton. Ini bisa membantu teman-teman ketika sedang rekaman membuat konten itu, suara teman-teman itu bisa lebih jernih atau bisa lebih jelas bila menggunakan mix ini. Bila punya budgetnya lebih bisa membeli yang lebih bagus lagi. Tetapi buat YouTuber pemula teman-teman nggak perlu yang wah banget gitu aja teman-teman, yang penting punya mix Clipton aja sudah sangat membantu. Nah selanjutnya apa gambar di video teman-teman tidak terlalu goyang ataupun tak tenang gitu ya, maka teman-teman bisa beli tripod harga murah atau bisa beli Gorilla Pod gitu ya, jadi tidak harus mahal gitu ya, yang penting sesuai dengan fungsinya.
Jadi HP kita fungsikan untuk mengambil gambar ataupun video kemudian mix Cliptonnya untuk membantu suara kita agar lebih jelas, misalkan kita lagi ngevlog di tempat keramaian juga tripod untuk membantu konten kita tadi biar lebih stabil, nanti ke depannya setelah itu teman-teman channelnya sudah mulai jalan dan punya uang lebih teman-teman baru bisa upgrade alat-alat biar lebih bagus lagi gitu ya. Beli alat yang lebih bagus lagi biar kontennya lebih bagus itu untuk persiapan alat-alat YouTube. Dan kemudian selanjutnya teman-teman harus pelajari aturan-aturan di YouTube, jangan sampai nih teman-teman sudah bisa nge-YouTube tiba-tiba kena pelanggaran atau tiba-tiba kena hak cipta atau bahkan masalah-masalah yang lain. Itu karena apa? Karena teman-teman kurang memahami yang namanya peraturan-peraturan di YouTube, jadi kita jangan hanya memahami aturan-aturan monetisasi kita cuma tahu aturan YouTube atau 1000 subscribe 4000 jam tayang, teman-teman harus tahu juga peraturan-peraturan yang lainnya. Nah di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka di Google ya. Teman-teman buka aja Google kemudian teman-teman tinggal tuliskan forum bantuan YouTube. Nah itu teman-teman pilih aja yang pertama di situ sudah banyak banget ya artikel untuk memecahkan masalah. Misalkan teman-teman tidak bisa upload video, misalkan teman-teman mau URL konten atau mau setting penampilan berandanya, semua itu bisa teman-teman dapatkan di forum bantuan YouTube. Jadi di situ sangat banyak itu situs resmi dari YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman ada kendala teman-teman bisa cari solusinya di forum bantuan YouTube ya oke, itu perlu teman-teman pelajari biar nanti teman-teman dalam membuat konten itu tidak salah langkah gitu ya. Nah nanti lagi asyik-asyiknya membuat konten ini ujung-ujungnya malah ditolak monetisasi, asyik-asyik membuat konten ini ujung-ujungnya malah kena pelanggaran. Jadi penting teman-teman sebelum teman-teman nge-YouTube atau teman-teman yang sudah jalan nge-YouTube coba pahami lagi aturan-aturan di YouTube untuk kedepannya biar nanti kita bisa lebih aman lagi untuk channel kita masing-masing. Selanjutnya sebagai faktor pendukung teman kalau mau jadi YouTuber dari mulai nol dari membuat channel sampai bisa mendapatkan surat PIN dan juga bisa gajian oke ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu mau jadi YouTuber tapi tidak tahu apa saja langkah-langkah yang harus kita lukati dari mulai membuat channel, upload video sampai bisa menerima surat PIN dan sampai bisa gajian. Jadi yang teman-teman pikirkan itu hanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang aja, akan tetapi cobalah teman-teman cari informasi bagaimana cara menjadi YouTuber itu langkah dari awal sampai bisa gajian. Dan kemudian faktor pendukung lainnya, karena hidup ini maka teman-teman harus tetap belajar untuk mengembangkan channel. Nah belajar untuk mengembangkan channel kalau gitu sekarang ini sudah banyak sekali channel-channel tutorial YouTube pemula. Teman-teman tinggal pilih aja salah satu yang menurut teman-teman itu cocok dan bisa teman-teman paham. Nah setelah teman-teman menemukan di ternyata channel si A ini bagus nih bisa dipahami dan cocok nih buat teman-teman. Teman-teman bisa menerima informasinya gitu loh, ya kan? Maka teman-teman bisa mendalami konten-kontennya coba kepo-kepoin lagi konten-kontennya dilihat sebelum-sebelumnya atau kalau dia punya IG follow IG-nya mana tahu bisa saring gitu, bisa ngobrol lebih gitu ya. Jadi teman-teman kalau ketemu sama sebuah channel tutorial YouTuber jangan hanya menonton satu video kemudian abis besok tidak menonton lagi, maka bisa jadi teman-teman kekurangan informasi. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dari channel-channel tutorial tutup pemula, bebas teman-teman mau belajar dari mana aja. Silahkan cari yang cocok coba dipelajari video-videonya sebelumnya. Jadi jangan hanya menonton satu video, tetapi tonton video sebelumnya bisa jadi video sebelumnya itu adalah informasi yang sedang teman-teman cari. Jadi informasinya itu sudah dibahas, nah contohnya di channel ini banyak teman-teman yang sudah memberi komentar, tentunya terima kasih ya buat teman-teman yang selalu beri komentar. Jadi teman-teman harus paham nih karakter dari sebuah channel bisa nggak kira-kira diikuti atau cocok nggak untuk teman-teman, kalau cocok teman-teman bisa langsung subscribe dan ikuti dia gitu. Pelajari video-videonya sebelumnya, jadi dengan banyaknya teman-teman belajar dari channel tersebut bisa jadi nanti channel teman-teman itu akan berkembang lagi, walaupun teman-teman sudah belajar dari konten-konten tutorialnya tapi channelnya masih juga belum berkembang, coba hubungi orangnya. Cari tahu bagaimana cara menghubungi ataupun bagaimana cara terhubung langsung dengan YouTube. Itu akan lebih leluasa lagi itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Begitu teman-teman karena begini, karena setiap konten tutorial YouTube pemula itu belum tentu cocok nih untuk channel teman-teman. Mungkin hari ini kontennya cocok untuk channel tutorial dan mungkin besok upload untuk channel memasak gitu.
Nah kan belum tentu cocok channel teman-teman, maka dari itu teman-teman harus terhubung YouTube-nya langsung Bevitu Oka. Tentunya sebagai penutup saya ucapkan terima kasih pada subscriber saya dan penonton saya yang selalu setia dan selalu terhubung dengan Animsi. Tentunya terima kasih buat yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam animasi petir jagat, bye bye bye.